Pada 10 Juni tahun ini, pengujian sertifikasi penerbangan pesawat SJ-100 dimulai di Lembaga Penelitian Penerbangan MMM Gromov. Dikembangkan oleh Yakovlev dan disetujui oleh otoritas penerbangan, program penerbangan dan pengujian darat membayangkan peningkatan intensitas kerja yang stabil. Saat ini pesawat prototipe pertama, nomor 97721, sedang berpartisipasi. Andrei Boginski, Wakil Direktur Umum UAC untuk penerbangan sipil, dan Direktur Umum Yakovlev, mengatakan intensitas penerbangan akan meningkat dengan penambahan 2 prototipe lagi. Saat ini menunggu pemasangan mesin PD-8 di Komsomol Skanamur. Pesawat 97721 memiliki mesin SEM 1046 dan peralatan di atas kapal yang diganti impor. Pesawat dengan mesin PD-8 domestik sedang menjalani uji bangku dan akan bergabung dengan uji coba nanti. Komponen prototip sejalan dengan rencana pengujian dan menunjukkan kesiapan komponen. Tujuan utamanya adalah untuk menggantikan sistem asing sepenuhnya dengan yang dikembangkan oleh perusahaan Rusia. Jadwal sertifikasi SJ-100 bergeser karena keterlambatan pengembangan mesin PD-8. UAC menekankan diperlukan penyesuaian garis waktu untuk memastikan program pengujian komprehensif untuk sistem dan komponen domestik. Keselamatan adalah prioritas utama dalam membuat modifikasi pesawat sipil ini, catat Boginski. Pengujian penerbangan adalah bagian terlihat dari pekerjaan sertifikasi ekstensif. Mirip dengan gunung es, sebagian besar pekerjaan sertifikasi tetap tidak terlihat oleh publik. Ini mencakup perhitungan analisis teknik, pengujian pada stand kompleks terisolasi, pengujian kekuatan di lembaga industri, dan pekerjaan kualifikasi ekstensif pada bahan, komponen, dan perangkat lunak. Kirill Kuznetsov, Kepala Desainer SJ-100, baru-baru ini menjelaskan proses sertifikasi dan tantangan. Dia ditanya bagaimana volume tes sertifikasi SJ-100 dibandingkan dengan SSJ-100. Saya akan membagi penilaian menjadi 2 bidang. Pesawat sebagai kendaraan terbang dan pesawat serta sistemnya. Area pertama memerlukan sekitar 30 hingga 40% tes yang dilakukan untuk sertifikasi SJ-100. Volume yang relatif lebih kecil ini disebabkan oleh mempertahankan desain teoretis yang sama, pesawat dan arsitektur sistem, dan sebagian besar antarmuka sistem dalam model baru. Banyak tes, terutama terkait aerodinamika, stabilitas, dan pengendalian, tidak memerlukan validasi ulang. Yang untuk area kedua, SJ-100 perlu mereplikasi 90% dari pengujian ratusan SSJ, sebagian besar di tribun. Dia melanjutkan untuk menjelaskan pengujian stand-nya. Dokumen utama yang mendefinisikan prosedur sertifikasi adalah Peraturan Penerbangan Domestik EP21. Untuk pesawat kategori transportasi, pengembang mematuhi EP25. Dokumen ini menetapkan dasar sertifikasi proyek yang merinci cara memenuhi persyaratan keselamatan. Untuk modifikasi ini, dokumen utamanya adalah dasar sertifikasi RRG-95, yang dikenal sebagai SSJ-100, yang disertifikasi pada tahun 2011. 2 ID Requisitos Bus Certification Cascade dari lead developer ke component system dan developer subcomponent. Pengembang membuat program sertifikasi setelah menyelesaikan persyaratan. Struktur ini dirancang untuk menyerupai piramida, dengan uji pesawat penuh di bagian atas. Stand integrasi besar di bawah, diikuti oleh stand pengujian sistem dan komponen serta tes laboratorium di pangkalan. Menjelaskan tes stand, dia mengatakan, stand integrasi termasuk burung elektronik di Gaznais, stand sistem kontrol komprehensif di Lembaga Elektronik dan Otomasi Moskow, dan stand sistem pendingin udara di Teplo Fasilitas Manik di Nizhny Novgorod. Stasiun integrasi besar ini diperkenalkan pada 2021-22, memungkinkan pengujian komprehensif, memastikan keselamatan dan dukungan untuk pesawat 97721 selama penerbangan pertamanya, dan pengujian penyempurnaan. Dia menjelaskan tantangan utama mengintegrasikan sistem domestik baru di pesawat. Banyak perusahaan yang berpartisipasi relatif baru dalam teknologi, dan banyak yang kurang pengalaman dalam memenuhi komponen untuk integrasi sistem ke pesawat. Upaya signifikan telah dilakukan untuk mengembangkan komponen prototip yang sekarang perlu diuji, dimasukkan ke dalam desain, dan didokumentasikan untuk kualifikasi dan sertifikasi. Tidak adanya pengalaman yang dapat diulang mempengaruhi ritme dan garis waktu tes kualifikasi. Penyesuaian dan standarisasi proses memerlukan pendekatan terstruktur. Meskipun kondisi menantang, mesin PD-8 merupakan masalah yang sangat kompleks yang mempengaruhi rencana kami. Ada 2 dampak utama. Pertama, demonstrasi karakteristik pesawat seperti lepas landas dan pendaratan.
Kedua, interaksi sistem mesin, dievaluasi selama uji penerbangan dan darat pada pesawat 97721. Kami mengantisipasi tidak ada masalah besar karena pendekatan kami untuk memperbaiki antarmuka sistem internal memungkinkan sebagian besar pengujian ini dilakukan di tribun. Karena penundaan mesin, program uji penerbangan telah diperpanjang dan direvisi. Jika kami bertujuan untuk memaksimalkan pengujian sistem dan komponen beredar prototipe pertama yang dilengkapi dengan mesin SAM 146, memungkinkan rekan pengembang kami menyelesaikan pekerjaan kualifikasi mereka dan membekukan desain. Pendekatan ini meminimalkan penyesuaian yang diperlukan untuk produksi di Komsimalsk di Amar. Dia menjawab pertanyaan, mengapa tes kekuatan diperlukan pada stand Sagi dan Sipnia jika tubuh pesawat hampir tidak berubah. Selama 15 tahun, pengetahuan yang substansial telah diperoleh tentang kinerja struktural yang mengarah pada pembaruan pada badan pesawat. Menguji perubahan ini sangat penting. Proses sertifikasi mencakup hierarki untuk memverifikasi kepatuhan. Di bagian atas terdapat 2 tribun utama, tribun kekuatan statis di SIB dan IA dan stani daya tahan. Kedua fasilitas telah membangun dan merakit kerangka pesawat SJ-100 baru. Stasiun berbeda terutama dalam sistem pemuatan. Sistem di Sipnia berfokus pada kekuatan statis, sedangkan teknik TSAG memastikan jumlah siklus pemuatan untuk umur tubuh pesawat, target 54.000 lepas landas, dan pendaratan. Selain itu, stand terisolasi digunakan untuk menguji mekanisme, komponen struktural, dan bahan tertentu. Berbicara tentang penilaian keseluruhan status sertifikasi SG-100, dia mengatakan kami yakin akan maju menuju tujuan yang dapat dicapai sambil mematuhi semua standar sertifikasi saat ini. Risiko teknis ada, tapi itulah sebabnya kami melakukan pengujian. Contoh kuncinya adalah mesin yang melibatkan inovasi signifikan. Terlepas dari keadaan apapun, sangat penting untuk mempertahankan arah dan menyelesaikan pekerjaan. Kami Tiknamo hanya mengembangkan pesawat bersama dengan perusahaan Rusia. Kami membangun sistem baru secara bertahap mengubah proses kerjasama yang menantang menjadi operasi yang stabil dan dapat diulang. Melalui proses ini, kita dapat menciptakan sistem yang mampu mengembangkan teknologi untuk penggunaan skala besar, tambahnya. Menurut Anda, apakah sanksi membantu Rusia membangun kembali industri pesawatnya? Beritahu kami dalam komentar. Silakan suka dan bagikan video kami dan berlangganan saluran kami. Silakan juga bergabung dengan saluran kami untuk mendorong kami.